Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirah salat Id yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali lagi kita berkumpul di tempat yang sederhana tetapi penuh dengan kemuliaan. Tempat yang sederhana tetapi sering disebut nama Allah di dalamnya, maka akan menjadi tempat yang mulia. Sedangkan tempat yang agung yang bertingkat-tingkat tetapi tidak pernah disebut nama Allah di dalamnya, maka akan menjadi tempat yang hina, bahkan lebih hina daripada kandang binatang. Bersama kita juga orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, dan juga junjungan alam yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita di tempat ini tidak akan sia-sia. Sab'atun yuzilluhumullahu bi zillah. Ada 7 golongan nanti yang akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Yang pada saat itu tidak ada naungan selain pada naungan Allah. Salah satu yang mendapatkan naungan adalah rajulani ahabbu billah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi, yaitu orang-orang yang berkumpul karena Allah, mereka pun nanti akan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini berkumpul untuk mencari rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi, dia kaya, dia banyak hartanya, dia sholatnya mantap, puasanya mantap, hajinya mantap. Tetapi Rasulullah berpesan kepada sahabat, wahai para sahabatku, kalian tidak masuk surga dikarenakan sholat kalian, kalian tidak masuk surga dikarenakan zakat kalian, kalian tidak masuk surga dikarenakan amal kalian. Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku, tetapi aku masuk surga dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita sedang meminta rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cara kita meminta rahmat yaitu dengan cara kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya iman dan takwalah yang akan kita bawa menghadap Allah. Saqiqal ladina amanu wattaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti Allah akan mengumpulkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa pada satu tempat di surga, yaitu surganya Allah secara bersama-sama. Masyarul muslimin, sedang Idul Fitri rahimakumullah. Kita di sini berkumpul untuk merayakan salat Idul Fitri. Syukur luar biasa kita panjatkan kepada Allah. Karena apa? Karena di luar sana banyak saudara-saudara kita yang ingin sekali duduk merayakan sholat Idul Fitri seperti biasa, yang ingin puasa seperti biasa, yang ingin berbuka seperti biasa. Mereka ingin sekali bersama keluarga, tetapi mereka terkena virus COVID-19 sehingga mereka dirawat, diisolasi di rumah sakit, sehingga mereka tak bisa keluar kemana-mana. Sedangkan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia dikarenakan COVID-19, mereka dikubur seperti layaknya bukan manusia, dikubur tanpa ditalqin, dikubur seperti binatang yang ditumpuk, sehingga ketika masyarakat keluarga ingin mencari mereka, mereka tidak akan menemukan jasad keluarga mereka dikarenakan tidak ada tanda, tidak ada batas antara kuburan orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Sehingga syukur luar biasa kita panjatkan kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan umur, tidak terkena COVID-19, kita berada di sini masih melaksanakan sholat Idul Fitri. Itulah syukur yang sangat luar biasa. Kullu amrin dibalik, tidak ada perkara yang baik walam yubda bihamdillah kalau tidak didahulukan dengan alhamdulillah, bahwa akta, maka perkara itu akan menjadi terputus. Maka kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, sedang Idul Fitri rahimakumullah. Innal jamalu jamalul ilmu wal adab. Kita tidak indah karena wajah kita yang tampan, kita tidak indah karena wajah kita yang cantik, tapi kita indah dikarenakan ilmu dan amal. Orang yang sholat tapi tidak tahu hukum sholat, tidak tahu tata cara sholat, maka sholatnya tidak sah, sholatnya tidak diterima Allah. Orang yang puasa tidak tahu hukum puasa, tidak tahu tata cara puasa, puasanya tidak diterima oleh Allah. Maka begitu pentingnya ilmu, sampai-sampai amal tanpa ilmu tidak akan berguna sama sekali. Tapi ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Siapa dia? Yaitu akhlak, yaitu adab. Ada seorang anak kecil yang dia itu jelek akhlaknya, dia itu tidak tahu apa-apa, tapi dimasukkan ke pondok pesantren, maka dia dididik di sana, dia dididik akhlak, dididik agama, sehingga ketika keluar dari pondok pesantren itu mereka menjadi anak-anak yang berakhlak
yang berakhlak mulia, mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi orang lain. Maka inilah hakikat dari bulan Ramadan. 30 hari kita dididik Allah. Apa kata Rasulullah? Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. 30 hari kita akan dididik di bulan Ramadan ini. Dulu kalau misalkan di bulan lain kita sering menyumpah, kita sering berkata-kata kotor, kita sering menggibah, memfitnah, menceritakan kejelekan orang lain, maka di bulan Ramadan kita takut melakukannya karena amal puasa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan lain kita sering makan, minum yang halal, tetapi di bulan Ramadan yang halal pun kita tidak mau makan, apalagi nanti bulan lain yaitu yang haram. Maka bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang bisa lebih baik daripada sebelumnya. Contoh tata cara ataupun syarat orang-orang yang mendapatkan pengampunan, yaitu ada penyesalan di dalam dirinya dan juga kesadaran bahwa dirinya adalah orang yang hina, orang yang lemah, dan hanya Allah yang maha kuasa sama sekali. Karena hanya amal yang akan kita bawa kepada Allah. Nanti di padang mahsyar kita akan dikumpulkan di tempat yang lapang. Yauma la yanfa'u malun, harta tak berguna. Jangankan harta, pakaian selai pun tidak ada yang kita pakai. Wala banun, anak tak bisa menolong illa man atallah, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Siapa yang mendapatkan qalbin salim? Yaitu orang-orang yang hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Fitri ini mengingatkan kita agar kita menjadi orang yang lebih baik, agar kita menjadi sadar bahwa kita akan mati dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.